ada ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. Ana aqul bainana wa bainakum as-salaf, bainana wa bainakum al-kutub, kana yaqulu al-bid'ah bainana wa bainakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan berikutnya pelajaran terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul halaman 84. Bagian bawah itu sama'atuhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkara-perkara yang didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendengar apa saja? Dari Allah Subhanahu wa taala dan juga yang lainnya. Kita lihat sini. Qad qaddamna annahu sallallahu alaihi wasallam sami'a kalamullah azza wa jalla wa khitabahu lahu lailatul Isra. Sungguh kita telah melewatinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendengar ucapan Allah taala dan pembicaraan Allah taala di malam Isra. Paham ya? Ketika diwajibkannya salat 5 waktu. Haitsu yaqulu sallallahu alaihi wasallam fanuditu, aku dipanggil an qad amamtu faridati, agar aku menyempurnakan kewajibanku. Paham ya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa khafaftu an ibadi, kemudian aku memberikan keringanan untuk hamba-hambaku. Jadi barakallahu fikum. Waktu itu Rasulullah SAW panggil oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai apa? Mengenai salat 5 waktu awal mulanya 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian dipanggillah Rasulullah SAW untuk menyempurnakan kewajiban tersebut dan untuk memberikan keringanan. Barakallahu fikum, karena awal mulanya setelah turun ketemu Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam menyarankan agar kembali kepada Allah Taala untuk minta keringanan sampai mendapatkan keringanan dalam sehari semalam 5 kali itu. Kita lihat, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahu la yubaddalul qawlu ladayya. Wahai Muhammad, sesungguhnya ucapan yang ada di sisiku tidak berganti. Hiya khamsun wa hiya khamsun, yaitu 5 kali dalam sehari semalam, tapi itu senilai dengan khamsun, senilai dengan 50 kali dalam sehari semalam. Bayangkan, awal mulanya 50 kali, ternyata turun ketemu Nabi Musa alaihissalam, umatku nggak akan mampu, naik minta keringanan, naiklah ketemu Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan. Paham ya? Meminta Allah Subhanahu wa taala keringanan. Ketemu dalam artian berbicara ya, karena Allah taala, Rasulullah tidak melihat Rasulullah tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diberikan keringanan sampai 5 kali dalam sehari semalam, tapi senilai dengan 50. Masya Allah, 5 kali dalam sehari semalam senilai dengan berapa? 50. Itu pun masih banyak orang yang nggak mau sholat. Banyak atau tidak? Banyak. KTP-nya tulis Islam, agama Islam, tapi sholat males. Jarak masjidnya dengan rumahnya berapa jaraknya? Cuma 1,5 meter, nggak mau melangkahkan kakinya ke masjid. Bayangkan itu. Yang lemah apanya? Imannya. Kalau badannya kuat, berbulan tiap hari. Berbulan tiap hari, push up, sit up, lari maraton, juara karate sedunia, paham ya? Barakallahu fik. Tapi melangkahkan kakinya ke 1,5 meter dari masjid, tidak kuat. Imannya yang mempengaruhi. Barakallahu fik. Itulah yang namanya apa? Kelemahan iman. Fa mithlu hadza la yaqulu illa rabbul alamin. Seperti ini tidak ada yang mengatakan kecuali Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Kama fi qaulihi ta'ala li Musa, sebagaimana perkataan Allah taala kepada Musa alaihissalam, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak untuk sembah kecuali aku, ibadahlah aku dan tegakkan salat untuk mengingatku. Qala ulama'us salaf wa a'immatuhum, berkata para a'immatus salaf dan juga ulama mereka, hada min adallil dalail ala anna kalamullah ghairu makhluk. Ini termasuk dalil yang paling menunjukkan bahwasanya ucapan Allah itu bukan makhluk. Bahwasanya ucapan Allah Taala bukan makhluk. Lianna hadza la yaqumu bi dzati makhluqatihi, karena seperti ini, perbuatan seperti ini tidaklah apa? Tidaklah ucapan seperti ini, barakallahu fik, bisa tegak dengan zat makhluk sendiri. Maksudnya bagaimana barakallahu fik? Ucapan tadi itu enggak mungkin makhluk yang mengucapkan. Aku adalah Allah, itu enggak mungkin makhluk yang mengucapkan. Itu hanya Allah Taala yang mengucapkan. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkannya.
Allahul musta'an. Kita lihat sini. Wa qad rawa sallallahu alaihi wasallam an rabbih azza wa jalla haditsa katsiran, dan sungguh Rasulullah SAW telah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sangat banyak, ke hadis seperti hadis ya ibadi wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Kalian semua itu lapar kecuali orang yang aku telah beri makan kepadanya. Ini berarti siapa yang mengucapkan seperti ini? Allah Subhanahu wa taala. Al-hadis wa qad rawahu Muslim. Wa qad ra'a Jibril alaihi salatu wasallam hunaka ala suratihi wa kana qad ra'ahu qabla dzalik munhabitan minas samaa'i ilal ard ala suratil lati khuliqa 'alaiha. Dan sungguh Rasulullah SAW telah melihat Jibril alaihissalam di sana waktu itu di atas bentuk aslinya. Perhatikan ini, di atas bentuk aslinya. Nah, barakallahu fikum, waktu itu Rasulullah SAW melihatnya. Sebelumnya juga pernah melihat ketika Jibril turun dari langit ke bumi berdasarkan apa? Bentuk aslinya. Bentuk aslinya berapa sayapnya? Berapa? 600. Walahu sittu mi'at janah. Memiliki 600 sayap. Wa dzalika fi ibtida'il wahyi, yaitu di awal permulaan wahyu. Wa huwa al-ma'niyu, yaitu yang diinginkan biqauli ta'ala, dengan perkataan Allah Ta'ala, 'allamahu syadidul quwa, yang mengajarinya adalah apa? Makhluk yang memiliki kekuatan, Jibril alaihissalam. Dzu mirratin fastawa, yang waktu itu dia punya kewibawaan, kemudian juga menampakkan wujud aslinya. Wa huwa bil ufuqil a'la, yang waktu itu berada di langit yang tinggi. Summa dana fatadalla, kemudian mendekat, tambahlah dia mendekat. Fakana qaba qausaini aw adna, saking dekatnya itu bagaikan apa? Na barakallahu fikum, dua busur apa? Bagaikan busur panah dengan anak panahnya, dekat sekali. Na barakallahu fikum, seperti itu. Fas sahih min qaulil mufassirin bal maqtu' bihi, yang sahih berdasarkan ucapan ahli tafsir, bahkan bisa dipastikan dengannya, annal mutadalli fi hadil ayah wa Jibril, bahwasanya yang semakin mendekat di sini yang diinginkan adalah Jibril alaihissalam. Kama akhrajahu bis sahihain an Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana dikeluarkan di dalam sahihain dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Simak kitabnya, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik, bahwasanya waktu itu Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Faqala dzaka Jibril, itu tadi Jibril. Faqad qata'a hadzal haditsun niza', dan sungguh hadis ini telah mematahkan perselisihan yang ada. Wa azhal iskal, dan juga azhal iskal, menghilangkan iskal yang ada. Jadi benar-benar Jibril alaihissalam. Wa qad qaddamna annahu istama'a bil anbiya wa hum ala maratibihim wa ra'a khazinal jannah wa khazinan nar. Perhatikan ini. Dan sungguh telah kita lewati juga bahwasanya Rasulullah berkumpul dengan para nabi, sesuai dengan apa? Tingkatan-tingkatan mereka. Dari apa? Langit pertama, langit kedua, sampai langit yang ketujuh. Paham ya? Nah, itu bertemu dengan nabi-nabi yang ada di situ sesuai dengan tingkatan-tingkatan mereka. Kemudian Rasulullah juga melihat penjaga surga dan penjaga neraka. Pendapat yang sahih untuk penjaga surga Ridwan itu hadisnya lemah. Paham ya? Nah, yang tepat adalah barakallahu fiik, penjaga neraka itu Malik. Paham ya? Itu sahih. Tapi kalau penjaga surga Ridwan itu riwayatnya apa? Barakallahu fiikum fiha kalam. Jadi riwayatnya itu tidak selamat dari kritikan. Jadi kesimpulannya, barakallahu fiikum, untuk yang sahih adalah penjaga neraka, malaikat Malik. Untuk Ridwan itu hadisnya dhaif, lemah. Wa sayya'ahu min kulli sama'in, kemudian Rasulullah SAW didampingi. Paham ya? Barakallahu fiikum, Rasulullah SAW didampingi oleh malaikat Jibril pada setiap langit. Muqarribuha ila sama'. Maksudnya barakallahu fiikum, didampingi malaikat Jibril di setiap langit tersebut bertemu para nabi tadi itu. Allati taliha, berikutnya. Wa talaqqahul muqarrabun minal ukhra, kemudian juga saling bertemu di situ. Intinya, barakallahu fiikum, berkumpul dengan para nabi sesuai dengan apa? Kedudukan mereka. Wa nazala 'alaihi Jibril alaihissalam bil Qur'ana lillahi jalla wa ala qalbihil karim. Dan juga Jibril alaihissalam menurunkan kepada Rasulullah SAW Al-Qur'an. Barakallahu fiikum, melalui hatinya yang mulia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Jibril alaihissalam perantaranya. Wa fi sirah, dalam sirah yang lain sebutan dalam kitab sirah, annahu atahu malakul jibal, bahwasanya suatu ketika pernah datang malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung. Yauma qarnis sa'alib. Yaitu pada suatu hari, qarnis sa'alib itu nama tempat. Nama tempat antara Mekah dan Taif. Namanya Qarn Sa'alib namanya.
Paham ya? Nah, ini jadi maudhi'un na'am barakallahu fikum baina Makkah wa Thaif, tempat antara Makkah dan Thaif. Naam. Suatu ketika ada malaikat penjaga gunung membawa suatu risalah dari Allah taala seraya berkata, "Insya'a an yutbiqa 'alaihimul akhshabain." Kalau kamu mau, nah barakallahu fiik. Jadi jika mau, maksudnya mau, jika Allah telah menghendaki dengan bantuan tadi itu ya, malakul maut tadi itu, nah diutus tadi itu untuk menimpakan dua gunung besar kepada mereka orang kufar Quraisy yang waktu itu mengganggu beliau sallallahu alaihi wasallam sampai gangguannya itu luar biasa. Ya, ditawari oleh malaikat tadi itu. Nah, tapi apa kata Rasulullah? Faqala bal ngam asta'ni bihim, bahkan biarkan mereka hidup. Sebutan riwayat yang lain, nah bahkan yang aku inginkan nanti agar ada dari kalangan mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wa fi sahih Muslim anna malakan nazala bil ayatain min akhir surat al-Baqarah. Wa fi sahih Muslim an Fatimah binti Qais anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsa 'ala al-mimbar an Tamim ad-Dari bi qissatid Dajjal ma'ruf ini ya. Dalam sahih Muslim dari Fatimah binti Qais bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga apa? Menceritakan suatu hadis di atas mimbar. Hadisnya dari siapa? Dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari tentang kisah Dajjal. Karena dari kalangan sahabat yang bertemu Dajjal siapa? Siapa namanya tadi? Sahabat yang bertemu Dajjal? Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, sehingga ketika menceritakan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah membenarkannya. Nah, nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.